Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Ada sukacita pada pagi hari ini. Syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya kita dimampukan untuk bisa terbangun dari tempat tidur kita, untuk bisa menghirup setiap udara yang Tuhan izinkan kepada kita untuk kita rasakan, untuk memulai setiap pergerakan-pergerakan kita, untuk memulai setiap aktivitas kita. Dan kita yakini bahwa semua ini terjadi karena kasih dan penyertaan Tuhan sajalah. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 20 Desember 2022. Namun sebelum itu, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan ini. Kami sadari Bapa, kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, yang sering lalai, yang sering mengecewakan hati-Mu. Namun kami percaya Bapa, Kau mengampuni kami. Kami datang merendahkan diri kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mohon ampun atas apapun yang kami perbuat. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar lagi Tuhan kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi saat ini Bapak. Tuhan, mampukan kami semua, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi mampukan kami Tuhan untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tempatkan hamba Tuhan di bawah kaki salib-Mu, biarlah nama-Mu yang termulia di atas segala-galanya. Berikan hamba kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat Tuhan, sehingga hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema Renungan Harian Toraya edisi kali ini yakni Alfa dan Omega. Kelan tu bahasa Toraya dikwa pamulan na siya makatampakan na. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungi pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 17. Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 17. Di bawah perikop kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan materaikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya.
Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Kore semangat puang. Alfa dan Omega. Lantu bahasa Toraya di kuah pamulan nasya maka tampakanna. Alfa dan Omega adalah abjad pertama dan yang terakhir dalam abjad Yunani. Karena itu diterjemahkan dari awal dan yang akhir, atau yang pertama dan yang terkemudian. Pernyataan ini diucapkan sebagai bagian dari wahyu yang terakhir kepada Yohanes yang termuat dalam Wahyu pasal 22 ini. Penyertaan ini menegaskan bahwa Tuhan adalah pemilik sejarah manusia dan dunia ini, sehingga ia juga terus hadir dalam sepanjang sejarah manusia dan dunia ini. Kata pertama dalam Kejadian 1 ayat 1 menyatakan pada mulanya. Dan kata terakhir dalam kitab Wahyu ditutup dengan perkataan amin. Wahyu 22 ayat 21. Menunjukkan secara langsung bahwa Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Dengan pernyataan ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu ragu untuk mempercayakan kehidupannya di dalam kuasa Tuhan. Termasuk ketika kita mengalami banyak tantangan, penderitaan, penindasan, dan lain sebagainya. Seperti halnya yang dialami orang-orang percaya pada Wahyu ini disampaikan. Penegasan dari Tuhan sebagai Alfa dan Omega menjadi jaminan bagi kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terus-menerus meneguhkan, menguatkan, membimbing, menuntun, dan menaat kita menjalani kehidupan yang Ia anugerahkan ini. Dengan demikian, tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang percaya untuk tetap teguh dan setia dalam iman sambil menyongsong kedatangannya kembali. Hal ini dinyatakan dan nyata dan terbukti dalam hampir setahun yang sudah kita lalui. Luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari Januari sampai Desember, dan kita akan sama-sama terus merasakan penyertaan Tuhan sampai lepas tahun nantinya menuju tahun 2023. Hal ini nyata dan kita sudah rasakan sampai saat ini, di mana kita menjalani hidup kita dengan berbagai dinamika, namun kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Firman Tuhan pada renungan edisi kali ini. Untuk menutup rangkaian rehat pada edisi kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita berdoa. Kepada Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa, yang Alfa dan Omega, yang selalu menuntun menyertai langkah kami
mulai dari Januari Tuhan sampai saat ini. Ada banyak sekali momen demi momen yang kami rasakan, namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan kami percaya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menuntun menyertai renungan harian edisi kali ini. Kami yakini Tuhan, ini semua tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kasih dan tuntunan di dalam kehidupan kami. Bapa, kebenaran firman Tuhan telah dibentangkan, namun semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya. Mampukan kami Tuhan, teguhkan hati kami Tuhan, untuk bisa mempraktekannya, mengaplikasikannya untuk orang-orang di sekitar kami. Semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, hamba berdoa mengucap syukur, terima kasih. Karena kasih-Mu Tuhan, karena hikmat-Mu Tuhan, hamba bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan demi kesempatan yang terus Engkau izinkan hamba rasakan Bapa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, seluruh rangkaian kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang berperkara penuh di dalamnya. Mampukan kami Tuhan untuk tetap memiliki kesabaran, untuk tetap bertekun dalam setiap aktivitas kami, untuk tetap terus menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat dalam menjalani hidup yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, berdoa untuk setiap pekerjaan yang sudah kami dapatkan, karena Engkau telah memberikan kami pertanggungjawaban di dalamnya Tuhan. Tuhan, mampukan kami semua untuk melewatinya. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, bukakan pintu lowongan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan Bapa. Bapa, anak-anak-Mu dalam masa pendidikan, Tuhan berkati mereka selalu Bapa. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan kepintaran dalam menjalani setiap aktivitasnya Bapa. Bapa bersyukur karena kami selalu memiliki Allah yang selalu bersama-sama dengan kami dan memotivasi kami bahwa kami tidak pernah sendiri dalam keadaan seperti apapun. Ini doa kami Tuhan. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Haleluya. Amin. Sekian rehat pada edisi hari ini. Damai sejahtera buat kita semua. Selamat memulai aktivitas bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di rehat edisi selanjutnya. Shalom.